Pernah kepikiran nggak gimana caranya kita bisa ikut menikmati kue dari proyek-proyek infrastruktur raksasa pemerintah? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas satu emiten yang posisinya itu pas banget di tengah pusaran pembangunan Indonesia. Yuk kita mulai? Ini nih pertanyaan utamanya. Waktu pemerintah gelontorin triliunan rupiah buat membangun, kita sebagai investor bisa apa? Di mana celahnya? Nah, dari sinilah kita akan mulai penelusuran kita, mencari mutiara yang mungkin tersembunyi di balik proyek-proyek masif ini. Oke, pertama-tama kita harus lihat gambaran besarnya dulu. Ada dua mesin pendorong utama yang jadi landasan analisis kita kali ini, Proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN, dan yang kedua, rencana besar-besaran PLN buat modernisasi jaringan listriknya. Coba deh, lihat angka ini, 3,7 triliun rupiah. Dan ingat ya, itu baru alokasi buat tahun 2026 doang. Kebayangkan segede apa proyeknya? Buat bangun kota dari nol, butuh banget yang namanya material dasar dalam jumlah yang, ya ampun, masif. Dan salah satu yang paling vital, jelas, kabel. Dan ceritanya nggak berhenti di IKN aja loh, ada juga yang namanya RUPTL. Ini rencana super panjang dari PLN selama 10 tahun ke depan buat upgrade seluruh jaringan listrik di Indonesia. Artinya apa? Permintaan kabel dan tiang listrik itu bakal terus mengalir, nggak cuma setahun 2 tahun, tapi 1 dekade ke depan. Oke, peluangnya jelas, besar banget. Terus pertanyaannya, siapa nih pemain yang kira-kira bakal kecipratan untungnya? Nah, sekarang ayo kita kenalan lebih dekat sama KBLM, satu perusahaan yang kelihatannya ada di posisi yang, sangat strategis. Ini dia, PT Kabelindo Murni, atau kode sahamnya KBLM. Ini bukan anak kemarin sore. Mereka ini salah satu dedengkotnya produsen kabel di Indonesia. Udah puluhan tahun mereka jadi tulang punggungnya infrastruktur listrik negara kita. Coba lihat deh jejak rekamnya. Udah lebih dari 50 tahun. Mereka udah ngelewatin krismon, gejolak politik, naik turunnya ekonomi. Buat saya sebagai mentor, ini nunjukin satu hal, stabilitas. Perusahaan ini tahu caranya bertahan hidup. Tangguh. Oke, sejarahnya kuat. Kita pegang itu. Tapi kan sebagai investor kita nggak bisa cuma lihat kaca spion. Kita harus bedah kondisi keuangannya sekarang. Dan disinilah ceritanya jadi makin seru dan jujur sedikit bikin dahi berkerut. Coba lihat ini, kontrasnya tajam banget kan? Dari laba yang mecahin rekor 77,4 miliar di tahun 2024, tiba-tiba anjlok jadi cuma 24,9 miliar di 2025. Sekilas pandang, ini kayak lampu merah besar, betul? Eits, tapi tunggu dulu. Jangan keburu ambil kesimpulan. Ternyata penurunan ini bukan cuma masalah internal KBLM aja, ini adalah cerminan dari tren industri yang lebih luas. Waktu itu hampir semua perusahaan sejenis juga lagi megap-megap. Nah, ini dia kuncinya. Kalau kita zoom in, kita lihat data per kuartal, ceritanya jungkir balik. Laba di kuartal pertama 2025 itu meroket gila-gilaan, hampir 1.500%. Ini artinya apa? Ini ciri khas perusahaan yang basisnya proyek. Pendapatan mereka itu nggak stabil tiap bulan, tapi datang dalam gelombang besar pas proyeknya cair. Jadi ini bukan kelemahan, tapi memang begitulah model bisnisnya. Oke, kita sampai di pertanyaan paling penting dalam investasi. Dengan semua angka-angka tadi, harga saham KBLM sekarang ini beneran murah atau jangan-jangan ini jebakan? Murah karena memang ada masalah? Yuk kita gali lebih dalam. Ini pertanyaan $1 juta yang harus bisa dijawab oleh setiap value investor. Nggak perlu nebak-nebak, kita lihat aja datanya langsung. Coba diperhatikan tabel ini baik-baik. Disinilah argumen utamanya terpampang nyata. Kalau kita bandingkan dengan para pesaingnya, valuasi KBLM itu bukan cuma murah, tapi murahnya kebangetan, menonjol banget. Coba kita bedah dua angka kunci di sini. Fokus ke angka ini dulu. PBV 0,26 kali. Buat para penganut investasi fundamental, angka di bawah 1 aja udah menarik. Ini 0,26, rendah banget. Tapi artinya apa sih angka ini secara praktis? Gampangnya gini, ini tuh kayak Anda lagi beli aset perusahaan. Pabriknya, mesinnya, semua inventarisnya. Yang nilainya Rp1.000, tapi Anda cuma perlu bayar Rp260. Ini namanya dapat diskon besar-besaran buat jadi pemilik sebagian dari perusahaan itu. Menarik banget kan? Dan bukan itu aja, ceritanya jadi lebih manis lagi. Lihat dividennya, lebih dari 6%. Artinya, sambil kita sabar nunggu harga sahamnya diapresiasi pasar, kita dibayar buat nunggu. Dan bayarannya itu jauh lebih tinggi dari bunga deposito bank manapun. Tentu saja, investasi itu dua sisi mata uang. Analisis yang baik nggak akan lengkap kalau kita nggak lihat sisi risikonya.
Nggak ada yang namanya makan siang gratis di pasar saham. Yuk kita lihat tantangan-tantangannya. Oke, jadi kalau kita rangkum ceritanya jadi begini. Di satu sisi, skenario bullishnya kuat banget. Ada permintaan masif, valuasinya murah gila, dan dividennya gede. Tapi di sisi lain, skenario bearishnya juga nyata. Harga bahan baku utama naik, dan nilai tukar rupiah lagi melemah. Mari kita hadapi risikonya secara jujur. Harga tembaga, bahan baku utama kabel, diprediksi bakal naik. Rupiah juga lagi nggak stabil. Ini tuh double whammy, pukulan ganda yang langsung menghantam biaya produksi dan menggerus margin keuntungan KBLM. Ini tantangan yang sangat real. Satu-satunya benteng pertahanan mereka adalah posisi kas mereka yang sehat, yang bisa jadi bantalan untuk sementara waktu. Jadi kita kembali ke pertanyaan paling mendasar. Apakah KBLM ini sebuah permata terpendam yang salah harga, sebuah deep value stock yang belum ditemukan pasar, atau ini cuma jebakan, value trap, yang murah karena memang ada masalah fundamental yang dalam? Semua data sudah kita beberkan, sekarang bolanya ada di tangan Anda sebagai investor yang bijak untuk mengambil keputusan.